Potensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ervina Maulida SPD MBA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Talent Management dan juga teman-teman kelas manajemen SDMC dan D yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang studi kasus analisis jabatan sebagai dasar rekrutmen untuk peningkatan kinerja supervisor di studi kasus pada PT Sukses Anugerah Sejahtera, yang mana di video kali ini juga memenuhi buat tugas UTS kita. Oke, di sini saya tidak sendiri. Di sini ada rekan saya juga, Walidin Duduan, dan juga saya sendiri yaitu Muhammad Samawi. Boleh saja langsung dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita bakalan di sini ada judulnya. Judul kata tersebut adalah analisis jabatan sebagai dasar rekrutmen untuk peningkatan kinerja supervisor studi kasus di PT Sukses Anugerah Sejahtera. Dan ringkasan dari kasus tersebut adalah kasus di PT Sukses Anugerah Sejahtera ini adalah rendahnya kinerja para supervisornya, terutama yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan, cleaning service, dan menyebabkan pemutusan kontrak dengan klien. Dalam 3 tahun berturut-turut, perusahaan mengalami penurunan portofolio bisnis dengan sekitar 13% kontrak berakhir setiap tahunnya. Faktor utama penyebab hal ini adalah proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan hasil analisis jabatan yang akurat. Bisa di next. Nah, di sini kita akan kaitkan dengan pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan itu berhubungan erat dengan pencapaian kinerja karyawan. Melalui analisis jabatan, maka karyawan dapat mencapai kinerja yang maksimal karena karyawan itu memahami dengan benar uraian pekerja yang menjadi tanggung jawab mereka dan keahlian yang memiliki karyawan disesuaikan dengan spesifikasi pekerja berdasarkan hasil penelitian. Nah, dikaitkan dalam kasus tersebut adalah analisis jabatan ini untuk PT SAS dapat memetakan secara jelas tanggung jawab dan kualifikasi yang diperlukan seperti kemampuan komunikasi, keterampilan teknis dalam layanan, serta kemampuan kepemimpinan dan mengolah tim di lapangan. Hal ini penting karena dengan mengacu pada hasil analisis jabatan, PT SAS ini bisa memastikan rekrutmen yang lebih efektif dan seleksi sehingga supervisornya itu yang direkrut sesuai dengan harapan perusahaan. Oke, bisa di next. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah materi dari deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan ini dalam analisis jabatan adalah dokumen yang menyeluruh tentang tugas dan tanggung jawab utama lingkungan kerja dan hubungan kerja posisi untuk PT SA ini. Menyusun deskripsi jabatan yang detail bagi supervisor sangat penting agar supervisor memahami peran dan tanggung jawab dan batas-batas wewenang mereka. Deskripsi jabatan ini baik akan mencakup tugas utama supervisor seperti memastikan kualitas layanan, memeriksa kinerja tim, melaporkan kendala operasional, serta berkoordinasi dengan atasan dan klien. Oke, bisa di next. Nah, di sini tuh ada manfaat ya. Manfaat dari analisis jabatan itu mencakup berbagai aspek yang sangat relevan untuk PT SAS, terutama upaya meningkatkan kualitas layanan supervisor. Beberapa manfaat utama yang bisa diperoleh PT SAA untuk penerapan analisis jabatan itu meliputi yang pertama itu ada pendapatan tenaga kerja. Analisis jabatan mungkin PT SAS ini untuk memahami kebutuhan spesifik dari peran supervisor dan mendapatkan kandidat yang memiliki kecocokan, keterampilan, serta pengalaman yang lebih tepat. Yang kedua itu rekrutmen dan seleksi yang lebih efektif. Dengan spesifik pekerja yang ditentukan dalam analisis jabatan, PT SAS bisa menyaring kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan serta lebih tepat ingin mengurangi kemungkinan salah rekrutmen dan memastikan supervisor yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai. Yang ketiga itu ada pelatihan dan pengembangan. PT SAS ini dapat menyusun program pelatihan yang relevan bagi supervisor berdasarkan kebutuhan dan sertifikasi jabatan, misalkan pelatihan tentang standar pelayanan, teknik infeksi, dan keterampilan
personal. Selanjutnya yang terakhir itu ada evaluasi kinerja yang lebih objektif. Dengan standar kinerja yang ditentukan melalui analisis jabatan, PT SAS dapat mengevaluasi kinerja supervisornya berdasarkan kriteria yang jelas dan teratur seperti kualitas inspeksi atau kepuasan klien. Hal ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pengembangan atau pemberian promosi. Oke, bisa di next. Selanjutnya bakal akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya ini ada dasar analisis jabatan yang mana pertama ada job desk atau job description. Job description atau deskripsi pekerjaan ini merupakan mendefinisikan tanggung jawab utama dari peran supervisor kayak ngelakuin inspeksi area, terus juga memastikan pemenuhan standar layanan dan juga mengelola tim. Berikutnya ini ada job specification yang mana job specification ini dia tuh menentukan yang namanya kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi supervisor. Misalnya kayak kemampuan komunikasi, pengetahuan teknis layanan cleaning, keterampilan kepemimpinan, dan juga adaptabilitas dalam lingkungan kerja yang dinamis. Terus yang ketiga ini ada job context, yang mana job context ini kita memahami kondisi kerja supervisor yang seringkali berada di lapangan atau area klien, di mana mereka harus menangani tantangan operasional dan memenuhi standar klien sesuai dengan konteks yang sudah diajarkan. Yang terakhir ini ada job test atau tugas kerjaan, yang mana mereka ini mengidentifikasi setiap tugas supervisor dengan rinci, termasuk frekuensi inspeksi, interaksi dengan klien, dan juga laporan rutin kepada manajemen. Oke, ini ada hubungan analisis jabatan dan juga pengelolaan talenta, yang mana di pertamanya ada performance theory atau teori kinerja. Jadi di PT SAS ini analisis jabatan yang tidak dilakukan dengan baik mengakibatkan yang namanya ketidakjelasan dalam standar kinerja. Dengan menerapkan analisis jabatan yang tepat, SAS ini bisa yang namanya menetapkan ekspektasi kinerja yang jelas untuk setiap supervisor, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan juga hasil kinerja mereka. Lalu yang kedua ini ada kompetensi teori atau teori kompetensi. PT SAS ini mengalami kesulitan dalam menentukan kompetensi yang diperlukan untuk posisi supervisor frontliner. Nah, jadi dengan melakukan analisis jabatan yang mendalam, perusahaan SAS ini dapat mengidentifikasi KSA yang dibutuhkan sehingga pengelolaan talenta dapat lebih terfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan bagi karyawan. Lalu yang ketiga ini ada rekrutmen teori atau proses rekrutmen. Yang mana rekrutmen di PT SAS tidak didasarkan pada analisis yang jelas, teman-teman. Terus juga mengakibatkan pemilihan kandidat yang kurang sesuai dengan job desk yang ada. Jadi dengan menggunakan hasil analisis jabatan untuk menyusun kriteria rekrutmen, PT SAS dapat menarik kandidat yang lebih tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan organisasi serta meningkatkan kualitas talenta yang direkrut. Berikutnya ada teori HRD atau teori pengembangan SDM. PT SAS ini dapat memanfaatkan hasil analisis jabatan untuk merancang program pelatihan yang sesuai bagi supervisor. Kayak mereka tuh bisa merancang program pelatihan menggunakan metode AD atau Analysis, Development, Design, Implementation, dan juga Evaluation. Jadi dengan memahami tugas dan tanggung jawab yang spesifik, perusahaan SaaS ini dapat mengembangkan program yang meningkatkan kemampuan karyawan, mendukung pengolahan talenta yang berkelanjutan dan juga relevan. Terus ada juga di sini motivation teori, yang mana teori motivasi ini muncul dengan ketidakjelasan dalam analisis jabatan di PT SAS, yang mana ketika sudah ada ketidakjelasan dalam analisis jabatan, tentu saja karyawan ini demot atau kurang untuk motivasi buat bekerja. Jadi dengan memberikan deskripsi jabatan yang jelas dan juga relevan, karyawan akan lebih memahami peran mereka dan merasa lebih terlibat, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kinerja mereka karena mereka merasa diperhatikan. Di sini ada juga organisasional teori, yang mana PT SAS perlu memahami struktur organisasi dan hubungan antar jabatan untuk mengelola talenta dengan lebih baik. Dengan analisa jabatan yang lebih tepat ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi pemimpin di antara supervisor dan merencanakan suksesi yang efektif dan juga memastikan bahwa talenta terbaik ini ditetapkan di posisi strategis untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Teori organisasi ini juga seharusnya supervisor lebih mengawasi karyawan-karyawan mereka sehingga mereka lebih merasa dihargai dan juga dihormati gitu, dan mereka ngerasa bahwa mereka tuh emang ada gitu di perusahaan, nggak cuma kerja-kerja doang. Jadi kalau misalnya kita udah perhatiin karyawan kita, biasanya muncul yang namanya OCB atau Organizational Citizenship Behaviorship. Oke, berikutnya ini ada tantangan dalam analisis jabatan. Yang pertama ada kurangnya informasi yang akurat dan relevan. Jadi itu di PT SAS ini sebelum dilakukan yang namanya analisis jabatan, informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi ini untuk posisi supervisor sangat minim. Jadi itu hal ini menyebabkan yang namanya
deskripsi jabatan yang tidak mencerminkan kebutuhan nyata sehingga menghambat proses rekrutmen dan berdampak negatif pada kinerja supervisor di kedepannya. Menurut ahli yaitu Nyasa et al. Pada tahun 2013, dia berpendapat bahwa analisis jabatan yang komprehensif sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang tepat. Mereka menekankan bahwa informasi yang akurat mengenai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dapat meningkatkan efektivitas rekrutmen dan juga kinerja karyawan. Lalu yang kedua ini ada resistensi dari karyawan dan supervisor. Jadi ketika PT SAS mencoba menerapkan analisis jabatan, karyawan dan supervisor mungkin merasa terancam oleh perusahaan yang terancam oleh perubahan yang diusulkan. Jadi resesi ini dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam memberikan informasi yang diperlukan, yang mana penting untuk menyusun analisis jabatan yang komprehensif. Menurut ahli yaitu Kotler pada tahun 96 menyatakan bahwa perubahan organisasi seringkali menghadapi resistensi dari karyawan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan juga transparansi yang jelas dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk mengurangi ketakutan serta meningkatkan partisipasi, sehingga analisis jabatan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Ketika ada kesulitan mengukur keterampilan non teknis. PT SAS ini juga menghadapi tantangan dalam mengukur keterampilan non teknis seperti sikap dan kemampuan interpersonal, yang mana sangat penting untuk kinerja supervisor. Keterampilan ini seringkali untuk dinyatakan dalam deskripsi jabatan meskipun mereka berkontribusi besar terhadap efektivitas tim. Menurut ahli Goldman pada tahun 95 mengemukakan bahwa keterampilan teknis seperti kecerdasan emosional, kemampuan interpersonal sangat penting untuk keberhasilan individu dalam berorganisasi. Ia juga merekomendasikan penggunaan metode penilaian yang holistik termasuk umpan balik 360 derajat untuk menangkapkan keterampilan ini secara lebih akurat. Terus yang terakhirnya ada kurangnya dukungan dari manajerial. Tanpa dukungan yang kuat dari manajemen puncak, inisiatif analisis jabatan yang ada di PT SAS ini dalam studi kasus ini mungkin tidak mendapatkan sumber daya yang diperlukan atas atau perhatian yang cukup. Jadi hal ini tuh mengakibatkan yang namanya analisis jabatan tidak terintegrasi dengan baik dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia, sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan secara efektif. Menurut Ulrich pada tahun 97 berpendapat bahwa dukungan dari manajemen puncak sangat krusial untuk keberhasilan inisiatif sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa tanpa dukungan tersebut, inisiatif seperti analisis jabatan tidak akan mendapatkan sumber daya dan perhatian yang diperlukan untuk diimplementasikan secara efektif dalam strategi organisasi. Berikutnya ini ada rekomendasi yang mana dalam rekomendasi ini penguatan yang pertama ini ada implementasi program perkembangan yang berkelanjutan. Jadi PT SAS ini sebaiknya mengadopsi program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan sikap karyawan. Menurut Josh Bersin, seorang ahli Human Resource Management, dia mengemukakan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan karyawan akan melihat peningkatan kinerja dan juga retensi dari karyawan tersebut. Yang kedua ada perbaikan proses rekrutmen dan juga seleksi. Perusahaan harus menciptakan budaya organisasi yang mendukung keterlibatan karyawan dalam proses analisis jabatan sehingga menurut Daniel Pink keterlibatan karyawan adalah kunci untuk menciptakan motivasi intrinsik yang mendorong kinerja tinggi. Yang terakhir ada pengembangan pelatihan khusus, yang mana PT SAS perlu menerapkan model manajemen talenta yang terintegrasi yang mencakup identifikasi, pengembangan, dan retensi talenta kunci. Menurut ahli yaitu Ed Michaels, manajemen talenta yang efektif adalah tentang menciptakan strategi yang selaras dengan tujuan bisnis dan kebutuhan karyawan. Jadi kesimpulannya ini PT SAS atau Sukses Anugerah Sejahtera perlu melakukan analisis jabatan yang komprehensif untuk memastikan deskripsi dan juga kualifikasi supervisor mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan. Untuk apa sih? Untuk guna menciptakan efektivitas rekrutmen dan juga kinerja. Selain itu juga keberhasilan pada analisis jabatan sangat bergantung pada dukungan manajerial yang kuat dan partisipasi aktif dari karyawan yang akan membantu mengurangi resistensi dan juga memastikan penerapan yang efektif dari hasil analisis. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3 manajemen talenta. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat bagi khalayak umum. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.